Pada siang yang mendung ini, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Tak lupa selawat dan salam kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam Islam yang seperti sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak Majelis Guru SD 12 Batang Anai. Teristimewa sekali kepada guru CGP kita, yaitu Bu Fajriati, yang akan memberikan bimbingan, bimbingan Bapak? Ya, yang akan memberikan bimbingan sosialisasi budaya positif yang beliau dapatkan dari kegiatan CGP Angkatan 6 Padang Pariaman. Kepada Ibu Pat, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu PLT kita, dan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah menyediakan waktunya untuk sama-sama kita dengarkan tentang budaya positif yang saya dapatkan ilmunya dari program Calon Guru Penggerak, dan mudah-mudahan kita dapat menerapkannya, mengimplementasikannya mulai dari kelas kita masing-masing, dan terutama nantinya akan kita terapkan secara serentak di sekolah kita. Mudah-mudahan, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu guru, untuk agar kita dapat fokus pada materi kita hari ini, sekarang kita buka dulu dengan ice breaking. Bagaimana Ibu setuju? Oke, caranya yang pertama, apabila saya memberikan memberikan petunjuk tepuk pagi, maka Ibu akan memberikan bertepuk 1 kali. Apabila saya menyebut tepuk siang 2 kali. Tapi apabila nanti saya mengatakan tepuk malam, tepuknya setengah, artinya tidak ada terdengar. Nah, jadi nanti tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, berarti paham ya Ibu-Ibu? Nah, kenapa kita beri ice breaking seperti ini? Untuk memfokuskan supaya Ibu-Ibu tidak lagi lihat kiri kanan. Ayo coba lihat Ibu-Ibu, sudah kelihatan saya cantik di depan? Oke, kita coba. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, pagi, siang, malam. Kelihatan ya? Ibu yang cantik berbaju merah salah, berarti masih kurang fokus. Oke, kita coba lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, malam, masih kurang fokus. Oke, terima kasih. Oke, Ibu-Ibu. Udah. Nah, sekarang Ibu PLT tadi bilang beri hukuman. Nah, ini yang akan kita jelaskan. Materinya budaya positif. Nanti akan berkaitan dengan hukuman. Karena yang seperti biasa-biasanya kita selalu memberi hukuman. Kita berada pada posisi penghukum. Tapi ternyata Bapak dan Ibu, nanti kita lanjutkan materinya. Oke, kita mulai. Silakan Bu Ade. Oke, kita lihat budaya positif. Budaya positif merupakan segala bentuk hal-hal baik yang dilakukan dan dimiliki. Budaya positif ini dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah. Salah satu bentuknya adalah disiplin positif. Disiplin artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna.
Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kita lanjut. Nah, di sini kita lihat terlalu tinggi badai. Oh, naik ke atas. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Jadi, lazimnya disiplin biasanya dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi, kita ternyata telah mengalami konsep kita telah salah selama ini. Apa-apa saja yang tidak termasuk dalam kesalahan kita adalah pertama, ilusi mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini dia yang sering kita terapkan di sekolah kita. Sebagai guru di kelas, kita merasa sebagai orang yang dewasa. Murid kita adalah anak-anak. Kita sering memaksakan sesuatu kepada anak-anak kita. Padahal belum tentu semua anak bisa menerima apa yang kita paksakan. Oke, kita lanjut. Disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kita biasanya apabila anak-anak tidak sesuai dengan kemauan kita bilang kamu tidak disiplin. Begitu kan Bapak Ibu? Kemudian padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Wah, gimana tuh Bu kalau anak kita melakukan kesalahan? Oke, kita lanjutkan. Kebanyakan orang akan menghubung dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau pemberian hukuman. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar, atau disiplin, yang juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya, motivasi yang ada pada diri anak adalah motivasi yang ada dalam dirinya. Maksudnya, anak itu menyadari dari dalam dirinya, bukan karena ada paksaan, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada penghargaan. Karena apabila anak kita berikan ganjaran hukuman, anak ini terpaksa. Jadi terpaksa. Apabila kita kasih penghargaan, suatu saat belum tentu kita bisa memberi penghargaan. Ya kan Bapak Ibu? Mama kita beri iming-iming sekarang. Oke, yang nilainya bagus ibu kasih permen. Nanti suatu saat, di saat kita tidak lagi memberi permen, anak ini akan merasa frustasi. Loh, kenapa sekarang tidak dikasih permen? Dan sebaliknya, bagi anak yang tidak bisa mencapainya, dia akan koreksi diri.
membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi, disiplin yang bagus itu, belajar yang bagus itu adalah yang timbul dari dalam diri anak, bukan karena faktor luar, bukan faktor penghargaan, bukan faktor imbalan. Kita lanjut, kesadaran yang muncul dari diri dia sendiri, sehingga dia tidak mau lagi mengulanginya. Ya, silakan kita masuk. Manusia melakukan sesuatu karena adanya dorongan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. Dorongan itulah yang disebut dengan motivasi. Ada 3 bentuk motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi umpamanya kita sebagai guru memberi tugas, memberi PR, ada motivasi anak karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Takut dihukum, buat PR takut dihukum. Beko kane tagak kaki tiap pulau deko sama bupat. Yang kedua, karena motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin karena ada iming-iming tadi, dikasih permen lah, atau dikasih jempol lah, atau dikasih bintang. Kemudian ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita lihat dari 3 bentuk motivasi ini, manakah yang lebih baik ibu-ibu kita terapkan? 1, 2, atau 3? Satu karena menghindari yang paling baik di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti intrinsik. Karena intrinsik dalam diri sendiri. Motivasi timbul dari diri sendiri. Kalau 1 dan 2 itu masih ekstrinsik karena ada faktor luar. Nomor 3 itu ikhlas melakukan. Nomor 3 ikhlas melakukan dan ada kemauan dari diri untuk tidak mengulangi. Kalau apabila berbentuk kesalahan. Silakan Bu Ade, kita lanjutkan. Yang berikutnya keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Pada awal pembelajaran sebaiknya kita membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Maaf tadi saya lupa membawa pohon kesepakatan kelasnya di sini. Kita bisa membuat berupa ranting-ranting. Kita ambil ranting pohon. Seperti kita kerjakan dulu ketika lomba Java, kita kan buat ranting. Kemudian kita beri anak masing-masing 1 kertas. Kita bagikan kertas warna-warni supaya menarik. Nanti kita suruh anak kita hanya membimbing, bukan kita yang membuat kesepakatan itu. Kita hanya membimbing, berkolaborasi dengan anak membuat kesepakatan kelas. Misal, si A membuat malu datang terlambat. Yang kedua, misalnya si B membuat malu tidak ber-PR. Itu kan kesepakatan yang muncul dari dirinya, bukan faktor luar. Itu instinktif dari dirinya. Kemudian mungkin lagi si C membuat malu membuli teman. Atau si D mungkin membuat malu tidak berpakaian lengkap pada saat upacara. Nah, kesepakatan kelas ini dapat kita buat pada awal pembelajaran dan dapat kita evaluasi setiap saat. Apabila rasanya perlu kita tambahkan, kita tambahkan. Kita lihat bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi apabila si anak melakukan kesalahan, kita kembali mengingatkan kepada anak. Coba kamu ingat, keyakinan kelas apa yang sudah anak jalankan. Maka si anak ini akan ingat kembali. Oh iya ya, saya kemarin membuat bahwa saya malu datang terlambat. Ternyata sekarang saya datang terlambat. Nah, kita ingatkan kembali. Nanti akan kita lanjutkan pada segitiga restitusi. Izin minum sebentar. Malu minum berdiri. Itu contoh yang kurang baik. Maaf karena buru-buru tadi. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah tertutupi malu saya tadi. Oke, kita lanjut. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Biasanya keyakinan kelas ini yang bersifat positif. Jangan pula nanti tidak apa-apa, tidak buat PR. Mungkin ya Bapak Ibu. Nah, itu yang positif. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak.
Jangan membuatnya terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Bisa jadi mana yang fokus dulu. Misalnya malu tidak ber-PR, malu datang terlambat, dan lain-lain. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini peran kita sebagai guru berkolaborasi membimbing anak dalam curah pendapat. Kemudian yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi seandainya rasanya keyakinan kelas ini perlu ditambah, kita tambahkan. Silakan Mbak De. Hukuman, sanksi, dan restitusi. Ada 3 macam, ada kata hukuman, ada kata sanksi, dan restitusi. Apa bedanya? Salah satu perbedaannya di sini apabila hukuman itu termasuk identitas gagal. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak, kita termasuk orang yang gagal. Nah, ya sedangkan identitas berhasil contohnya adalah sanksi dan restitusi. Contoh, salah satunya kita ambil pada identitas gagal hukum tidak hanya untuk murid, anak untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi apabila kita memberikan hukuman kepada anak, tentunya akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada anak. Sedangkan pada konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Walaupun apa konsekuensi dari perbuatannya ini dalam waktu jangka pendek. Dan yang terbagi itu adalah restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Karena dia akan teringat terus apa kesalahan yang telah dilakukannya, tapi dia akan berusaha memperbaiki dan tidak akan mengulang kembali. Silakan Mbak De. Berikut adalah yang negatif, netral, dan positif. Kita lanjut Mbak De. Tunggu Mbak De, kita ulang lagi. Nah ini negatif, netral, dan positif. Pada saat ini, pada yang negatif kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Pada yang netral kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Sedangkan pada positif anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Ini kita ibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Misal kita punya secari kertas, kita potong, kita genggam. Kemudian kita genggaman kertas kita itu nanti akan ada satu orang teman yang merayu kita untuk membuka. Misalnya Bu Lis memegang genggaman kertas. Nanti akan dirayu oleh Bu Epi. Ini untuk membuka atau untuk tetap untuk genggaman ini tergantung kepada siapa? Tergantung pada Bu Lis. Baik Bu Epi memaksa, baik Bu Epi merayu, baik Bu Epi memberi imbalan, iming-iming, pasti tergantung pada Bu Lis. Apakah Bu Lis akan membuka atau akan menutup? Begitu pula halnya dengan anak kita. Semuanya kembali kepada diri anak kita. Silakan Mbak De. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan manusia itu ada 5. 1 kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan bertahan hidup pastilah di dalamnya ada kebutuhan akan makanan pokok, kebutuhan akan pakaian, sandang, pangan, papan, dan segalanya. Kemudian kebutuhan akan cinta kasih sayang. Kebutuhan cinta dan kasih sayang ini akan diterima. Cinta dan kasih sayang kalau di rumah tentu cinta dan kasih sayang dari orang tua. Diterima keberadaannya. Apabila anak sudah diacukan berarti dia tidak diterima lagi. Kan itu kan Bapak Bu. Demikian juga dengan di sekolah. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Itu kebebasan pilihan. Kemudian kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita lanjut Mbak De. Kita lanjut. Suatu model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi disebut dengan 5 posisi kontrol. Ini yang kita bilang tadi, kita berada pada 5 posisi kontrol. Artinya, apakah kita berada pada posisi penghukum? Apakah kita berada pada posisi pembuat orang merasa bersalah? Apakah kita merasa pada posisi teman, monitor, atau manajer? Lanjut, Mbak De. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun mental. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menemukan sistem alat yang dapat lebih menekan murid
lebih dalam lagi. Aturan saya, nah itu kalimatnya, contoh kalimatnya. Patuhi aturan saya atau awas. Kita kan sering seperti itu ya Bapak Ibu. Ayo kerjakan PR-nya, kalau enggak awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Kita memberi tekanan kepada anak. Kamu selalu saja salah. Udah capek itu menerangkan. Selalu salah. Selalu pasti terakhir selesai. Kita kan selalu kamu juga lagi, selalu terakhir selesai. Nah, ini kita berada pada posisi penghukum. Nah, kita koreksi diri kita. Apakah kita guru penghukum? Apakah kita guru manajer? Atau kita pada posisi teman? Kita lanjut. Yang kedua, buat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah ini biasanya posisi ini merupakan bersuara lembut. Ngomongnya kita lembut, tapi orang merasa bersalah. Nah, ini contohnya. Walaupun kita bilang kita ngomongnya lembut kok, tapi kenapa murid kita jadi merasa bersalah? Nah, contohnya, membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan ini. Kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sebetulnya kita lembut. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Bunyinya lembut, tapi mengena di hati anak. Karena dia bilang kecewakan gurunya. Kemudian berapa kali Pak harus membela kamu ya? Nah, kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangi. Posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Ada kalanya kita berada pada posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menjadi murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Oh, bantulah demi ibu ya." Nah, kita seperti itu kadang-kadang. Kadang-kadang saat murid kita tidak terpaksa sama kita ribut, kadang-kadang takut kita didengar oleh sekolah. Nah, kita menggunakan bahasa ini. "Ayo bantulah demi ibu ya." Ayo ingat tidak bantu selalu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Tapi ibu bantu bereskan. Ini pada posisi sebagai teman. Kita lanjutkan. Posisi monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan pribadi kita dan murid sebagai seorang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya bukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau akan mengadakan catatan data yang berguna atas seseorang. Sebagai yang kelima, posisi manajer. Posisi manajer adalah kita sebagai guru berperan sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid menjalankan tugasnya. Murid akan menemukan solusi atas permasalahannya. Di manajer, murid diajak untuk analisis kebutuhan dirinya, kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya pada kemampuan konsekuensi. Apa contoh kalimat? Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia meyakininya? Dan lain-lain. Kita lanjut. Posisi kontrol yang seharusnya dicapai oleh guru sebagai seorang pendidik yang sifatnya memerdekakan dan memandiri murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai manajer yang menuntun murid jadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya. Restitusi. Restitusi adalah proses penyelesaian kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang dibuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif bekerja sama mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Restitusi membantu menjadi lebih memiliki
positif dan memulihkan dirinya setelah bersalah. Kita lanjut Pak. Nah, ciri-ciri restitusi. Pertama, restitusi bukan untuk manajemen kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi perbaiki hubungan. Ketiga, restitusi adalah tawaran dan paksaan. Yang keempat, restitusi untuk melihat diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar dan saling tindakan. Keenam, restitusi diri adalah paling baik. Ketujuh, restitusi pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi menguatkan. Dan kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi berupa mengembalikan murid pada seharusnya. Ciri restitusi. Kita lanjut. 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut. Ini dia segitiga restitusi tadi. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, menstabilkan identitas. Jadi kalau apabila anak kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukumnya seperti yang sudah kita kerjakan selama ini. Ternyata kita harus dulu menstabilkan identitasnya. Kita lihat terus, kita bisa menyampaikan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Benar tidak Bapak Ibu? Jadi tidak langsung kita tekan anak kita. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian kita lakukan validasi tindakan salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Kemudian kelas apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini yang kita contohkan. Apabila anak kita pada hari Senin tidak berpakaian lengkap, kita lakukan dulu, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan kita hukum, ayo tidak lengkap pakaiannya, di pojok bersihkan lebih parah lagi. Nah, ternyata kita harus melakukan ini. Nah, ya, kita itu agak ikhtiar kesominan. Kenapa? Karena saat data itu saja mereka sudah duduk dan ya Pak Ibu. Melakukan kesalahan itu sama aja kan anak-anak walaupun kita kalau kita melakukan kesalahan perasaan kita dan pidana. Langsung dari kamu. Ternyata stabilkan dulu identitasnya. Kita. Nah, kamu kenapa tidak pakai topi? Apakah topinya tertinggal atau bagaimana? Kita stabilkan dulu. Iya, Bu, topinya ketinggalan. Saya buru. Kita stabilkan dulu. Nah, ya, dulu. Mungkin dia alasan. Dia punya alasan. Dia punya alasan yang ternyata lebih wah. Marah-marah aja. Siapa tahu nggak dia ada apa di rumahnya? Ada apa dengan keluarganya? Kan? Nah, stabilkan dulu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, oke. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Temanmu juga pernah. Tapi kemudian lanjutkan dengan tindakan yang salah. Nah, kamu punya alasan. Nah, jangan putus sampai ini. Kalau putus sampai ini pasti dia akan ibu nggak marah kok. Cuma nanya kenapa tidak kopi? Ya, ibu nggak marah kok. Saya disuruh kembali ke barisan. Lakukan tindakan yang kedua. Apa tindakan yang kedua? Tentu punya melakukan. Nah, nanti akan terbongkar apa kenapa dia tidak bawa topi. Ternyata mungkin dia jawab, iya Bu, saya buru-buru semalam saya melihat sakit, nenek saya jatuh berdarah-darah Bu. Jadi saya pulangnya lama Bu, udah jam 1 saya langsung tidur Bu. Nah, kebanyakannya seperti itu Bu. Bu, kebanyakannya tidak seperti itu. Katanya seperti ini. Ya Bu, kemarin saya lupa. Nah, kalau sebelum kita berikan, kita tanyakan lagi pikirannya. Kira-kira yang kamu paham selama ini? Kita kan keyakinan di awal tahun sejarah. Nah, sudah apa? Ya, lagi. Kenapa bisa tidak menjawab lagi? Karena
diri kita sebagai penghukum. Nanti tidak Bapak Ibu, ya jadi anak takut mengeluarkan suara. Nah, terima aja lah diri deh pada lama-lama nanti ditambah lagi sudah lagi hari tambah lagi cubit. Nah, fisik. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanyakan. Tapi kamu tadi terlambat tidak datang ke sekolahnya? Bu, oh jadi hanya ketinggalan kopi ya? Tak terlambat, nah. Bu, tidurnya tadi malam lama kan? Jam 1 kan? Bu, saya tak terlambat, saya cepat-cepat lari, Bu, takut terlambat, Bu, tapi kopinya ya ketinggalan, Bu. Kamunya memang tadi ketinggalan, Bu. Terlambat. Nah, nanti kita lanjutkan ya. Kita lakukan kelihatan kelas apa yang kita sepakati. Kita tanya ke anak-anak, kamu tidak kopi ya? Nah, ingat nah, sudah buat keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Iya Bu, saya ingat kok Bu. Kita kalau hari Senin harus pakai seragam lengkap, tapi saya tidak pakai lengkap Bu. Saya tak. Nah, kemudian kamu, oke, sekarang sudah meyakininya. Nah, nanti kita beri lagi, kamu menjadi orang seperti apa setelah kejadian ini? Saya punya anak saya tidak akan terlambat, tidak akan lupa lagi membuat topi. Nah, kalau tidak, gimana caranya supaya kamu tidak lupa membuat topi? Iya Bu, malam-malam saya masukkan ke dalam tas. Lalu, ya saya larang Bu supaya saya tidak terlambat. Nah, itu berarti mana solusinya muncul? Dari diri si anak. Muncul solusi dari diri si anak yang melakukan kesalahan, anak yang mencari solusi, dan si anak meyakini perbuatan salah, tidak dilakukan penghukuman oleh gurunya. Demikian kita berharap ini akan membudaya sehingga si anak tidak lagi mengulangi kesalahannya. Kita lanjut Ibu. Keyakinan kelas harus aku setiap sesama akses harus tahu Ya, keyakinan kelas itu berkelanjut. Bahkan kita juga dapat merevisi keyakinan tersebut. Misalnya ada yang perlu kita tambahkan. Tapi misalnya, wah, sekarang si anak sudah tidak membuat PR. Sekarang si anak sudah tidak ada lagi membuli. Anak kita kan biasa suka membuli. Misalnya nama bapaknya Rahman. Nah, si anak SD apabila nama bapaknya disebut marah kan? Nah, apalagi yang lain ikut Rahman botak. Ada membuli bersama-sama. Ternyata masih ada keyakinan kelas yang perlu kita tambahkan. Ketika kita lihat si anak kita, si Kiki, ternyata si membuang sampah habis es atau habis makan makanan, buang sampah. Nah, kita lihat si Kiki seperti punya keyakinan kelas kita lihat dia membuang sampah pada depan. Oke, kita tambahkan keyakinan kelas kita. Kita tanya ke anak-anak, kira-kira bagus nggak keyakinan kelas kita? Nggak Bu, kotor. Nah, kira-kira apa yang harus kita tambahkan? Kita harus sampah pada tempatnya Bu. Oke, kan kita datang dulu, datangnya dari murid. Nah, kita tambahkan keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas itu dapat diedukasi sejak saat. Kita lanjut. Afikan mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan kondisi untuk pembelajaran sempurna. Jadi tadi harus jaga dan jaga jam. Pengaruh jaga dan jaga penghargaan berlaku untuk seseorang melakukan sesuatu dalam. Jadi kalau awak magiat penghargaan, kalau kita memberi penghargaan itu bersifat jangka pendek, tidak dari si anak. Misal si anak sudah sesuai dengan harapan kita kasih dia, belum tentu dia akan seperti itu. Nah, sebaiknya itu datangnya dalam dirinya sendiri. Kemudian jika kita mendapat penghargaan itu bukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Nah, itu hanya bersifat keinginan saja. Lanjut Pak Ade. Penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Maka penghargaan tersebut merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ya, Ibu. Kalau kita berikan penghargaan kepada seseorang, misalnya anggap di kelas kita si Rahman. Rahman bagus, Rahman pintar. Tapi yang si Udin, bagaimana? Iri tak si Udin?
Iya, ini si Rahman aja tuh disebutnya. Saya suruh ke depan Rahman lagi Rahman pintar. Kemudian ternyata penghargaan yang kita berikan itu tidak efektif. Kita lanjut. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan menghukum. Loh, kenapa penghargaan menghukum? Saya terhukum. Orang yang tidak dapat penghargaan merasa terhukum dia karena merasa rendah diri. Lanjut. Lanjut. Ya, thank you. Terima kasih telah mendengarkan materi ini. Terima kasih Bapak dan Ibu telah mendengarkan materi kita. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Untuk saat ini kita tutup. Silakan. Ibu Pina. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari uraian yang aku sampaikan, paparkan kepada kami tadi, ada tentang model disiplin. Ya. Model disiplin tadi yang saya lihat ada lima macam ya. 5 fungsi kontrol. Ya. Terdiri dari yang pertama penghukum, yang kedua orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai monitor atau pemandu, dan yang kelima manajer. Pertanyaannya, dari kelima posisi kontrol yang telah diuraikan tadi, manakah yang paling baik untuk diterapkan oleh seorang guru yang berpihak pada murid? Terima kasih. Terima kasih. Nah, kita kesempatan lagi ke Ibu Evi. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan keadaan kita mengajar di sekolah ya Bu ya, sering ini ditemukan seperti ini. Saya sering mendapatkan anak-anak saya ini Bu, sering mengerjakan PR dengan berbagai alasan. Kadang sampai alasannya tidak diterima rasanya lagi, karena alasan itu terlalu dibuat ya Bu. Jadi apa solusinya supaya itu tidak terjadi? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih pada Ibu Pina dan Ibu Evi. Kita cari dulu pemecahan masalah untuk kasus Bu Pina, di mana Bu Pina menanyakan dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling. Kalau kita lihat tadi ada 5 posisi kontrol, ada posisi sebagai penghukum, sebagai teman, diantaranya sebagai manajer. Yang paling baik itu adalah posisi sebagai manajer, di mana pada posisi sebagai manajer kita berkolaborasi dengan anak kita untuk menemukan kesalahan dirinya sendiri dan mencari pemecahan masalahnya, dan dengan demikian dia tidak akan mengulangi kesalahan dan menjadi membudaya pada dirinya. Demikian jawabannya untuk Ibu, jawab pertanyaan Bu Pina. Kemudian ada lagi pertanyaan untuk Ibu Evi, di mana tidak hanya di kelas Bu Evi ya, biasanya pada kelas masing-masing juga ada kita temui anak yang tidak mengerjakan PR dengan berbagai alasan. Nah, pada kasus seperti ini kita coba kembali dari 3 restitusi tadi. Pertama, kita lakukan menstabilkan identitasnya. Jangan langsung marahi seperti yang kita berikan tadi. Kita tanyakan dulu, apa sebabnya dia tidak mengerjakan PR. Kemudian setelah itu kita lakukan validasi tindakan salah. Validasi tindakan salah itu kita harus mampu memahami maksud perbuatan tersebut. Kita harus memahami apa alasannya. Jangan kita buru-buru dan memberi hukuman. Kita tanyakan alasan apa yang membuat dia mengerjakan PR tersebut. Kemudian kita tanyakan keyakinan. Kita tanyakan kembali keyakinan kelas apa yang telah dia tidak kerjakan atau dilakukannya sesuai dengan keyakinan kelas tadi. Mungkin dia akan kembali mengingat keyakinan bahwa kita di kelas ini tidak mengerjakan PR. Dengan kesadaran diri kita mengajak teman-teman murid kembali menstabil untuk mengembalikan dirinya pada posisi sesuai dengan seharusnya. Nah,
Nah, kita tanya, setelah ini Anda apa lagi yang akan Anda buat? Mungkin dia akan menjawab, ya Bu, setelah ini saya kerjakan PR Bu. Kalau begitu, apa solusinya? Ya Bu, saya tidak mau tidur malam-malam lagi Bu. Saya tidak mau sebelum kerjakan PR Bu. Saya kerjakan PR dulu Bu. Nah, kalau begitu, ya Bu, saya Bu tidak akan ulangi. Akan ya apa nanti setelah itu? Saya akan menjadi disiplin Bu. Nah, itu nilai etika dan akan disiplin. Dan ini nanti kaitan lagi dengan Pancasila. Ada berapa komponen Ibu? Komponennya mana dan ya ya ya. Nah, demikian pertanyaan Ibu Epi sudah diberikan. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas kekurangannya. Apabila ada ganjaran dan pertanyaan setelah ini akan kita bahas di waktu dan kesempatan berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat lanjut. Ada kesimpulan menentukan. Iya. Menentukan. Iya. Nilai Pak tanya Pak. Yang manajer itu memang bagus Pak. Tapi kenapa dia sudah jadi manajer? Ya. Gimana posisi manajer kok bagus? Oke, kita caranya. Baiklah ibu-ibu terus di Anai dan berakhirnya paparan yang disampaikan oleh Ibu Patri tadi, maka dapatlah kita simpulkan sedikit. Saya terkesan dengan Ki Hajar Dewantara tadi ada di di depan. Baik, itu menjadikan anak mandiri dan menjadikan anak mandiri dan disiplin, anak mandiri dan menemukan dirinya sendiri, kan begitu tadi ya. Pendapat Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya yang tujuannya mungkin secara menyeluruh ya. Jadi pohon kesepakatan yang dibuat tadi kabupaten bisa berubah seandainya kesepakatan itu berjalan dengan mulus bisa dilanjutkan, tetapi kalau ada ganjalan ditukar yang lain, begitu ya Bapak, atau bisa ditambahkan. Karena kesepakatan kelas itu kan yang biasanya bersifat positif. Iya. Iya. Ya mungkin kita membuat yang negatif, Bapak Ibu. Mungkin buat tidak apa-apa, tidak buat PR, datang terlambat apa-apa. Budayakan Ya, sosialisasi budaya positif. Iya. Terima kasih kepada Ibu Pat yang telah berbagi ilmunya selama beliau mengikuti program CGP Angkatan 6 Kabupaten Padang Pariaman. Kepada Bu Pat kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya sudahi dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.